Ya, Matius pasal yang ke-25 ayat 15 mulai saya akan baca. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Ini yang saya katakan tadi, ada bagian-bagian penting. Yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Haleluya. Lalu ia berangkat. Jadi kepercayaan dari Tuhan ini waktu dia mau pergi keluar negeri, sebagai gambaran dia mempercayakan talenta itu masing-masing menurut kesanggupan. Haleluya. Saya percaya Allah kita, dia tahu kesanggupan kita masing-masing. Dia tidak akan mempercayakan melebihi dari kemampuan kita. Saudara mungkin akan dipercayakan 1, 2, mungkin 5, tetapi itu Tuhan sudah tahu kemampuan kita. Kalau Tuhan percayakan 10, saya percaya Tuhan juga sudah tahu bahwa kita mampu. Ayat 16 berkata seperti ini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Ingat tadi kita sudah pelajari, hamba. Jadi dia mengikuti apa kata Tuhan itu. Jadi Tuhan itu mempercayakan untuk dijalankan uang atau harta itu, atau talenta itu. Ia menjalankan, artinya apa? Mengembangkan, membesarkan kapasitas dari uang, dari harta, dari talenta yang dipercayakan itu. Sehingga dari 5 dia dapat lagi 5. Kenapa? Karena Tuhan tahu kemampuan kita pasti bisa. Yang penting jangan malas saja, yang penting jangan masa bodoh, yang penting jangan kecewa, yang penting jangan putus asa. Tetap dijalankan, tetap dipelajari, tetap dikembangkan. Makanya ada pelayanan pengembangan talenta. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Haleluya. Kali ini di musik, besok-besok nanti akan dipimpin pujian, singers, besok-besok nanti akan sampai ke multimedia, sound system, dan lain sebagainya. Jadi itu yang diinginkan Tuhan. Bukan cuma berharap di pemimpin pujian. Yang penting sudah bisa pimpin pujian, yang penting sudah bisa main musik, cukup sajalah. Enggak. Yang penting sudah bisa main drum, cukup ajalah kita bertahan di drum. Enggak. Atau sekalipun hanya 1 yang Tuhan percayakan dengan kemampuan yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita, itu pun harus dikembangkan, harus dipelajari, dimunculkan yang lain lagi. Contohnya di musik keyboard, ya bukan cuma sampai di situ lalu main transpose. Salah. Harus dipelajari, harus dikembangkan. Bagaimana mainnya kunci C, bagaimana main kunci D, dikembangkan lagi. Bagaimana main kunci E. Itu untuk musik. Enggak sampai di situ, hanya kunci mayor saja. Tetapi dieksplor lagi, dikembangkan, dijalankan lagi. Bagaimana main kunci C krois, bagaimana kita main kunci D krois, dan lain sebagainya. Itu yang namanya sekalipun hanya 1 sesuai kemampuan yang Tuhan percayakan, tapi kita kembangkan. Bukan sudah di C, ya sudah di situ aja lah. Main E, transpose aja, itu malas namanya. Itu bukan talenta yang dikembangkan. Haleluya. Kalau kita bisa dari hal yang kecil,
kita pasti dapat yang lebih besar lagi. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, sama dengan yang 5, dan berlaba 2 talenta. Berarti kalau 2 dia dapat laba 2, berarti menjadi 4. Haleluya. Bertambah, tidak tinggal diam, tidak tinggal masa bodoh, tetapi kembangkan pelayanan, kembangkan bagaimana cara pimpin pujian lebih baik lagi, dikembangkan bagaimana bernyanyi dengan olah vokal yang baik, dikembangkan. Makanya di tempat kita ini ada yang namanya training center, pengembangan talenta, pelatihan musik dari vokal, musik, nari, sound system, multimedia dipelajari. Haleluya. Jadi saya ulang-ulang kali katakan, yang mau belajar datang sendiri. Apalagi kalau live streaming begini yang dengar sampai di Manado, di Jayapura, di Papua. Teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di Papua, di Ambon, di Manado, di Sumatera, dengar baik-baik. Yang mau belajar musik datang di sini gratis. Ada yang nanya, Pak, bayar berapa? Gratis. Kita nggak pernah minta uang, tidak pernah. Adanya mereka yang kasih, kita nggak minta. Mau datang dari Papua pun ada. Waktu itu ada yang datang latihan dari Papua, belajar keyboard ya. Ya, ada Jonah yang latih. Jadi yang latih itu mereka-mereka yang main musik sekarang. Ada yang itu belajar keyboard, ada yang dari Kalimantan Barat, belajarnya biola. Ada yang dari Manado juga belajarnya saksofon. Ya, jadi sudah dari daerah-daerah pernah belajar di sini, gratis. Kalau tanya, lalu tiket kita? Iya, gratis. Minta sama orang tua sendiri. Artinya kalau sudah ada di sini, yang mau belajar di sini silakan saja. Mau belajar apa saja, yang penting fokus dulu satu alat, jadi baru pindah ke alat yang lain. Haleluya. Kalau soal tinggal gampang, di sekitar sini banyak penginapan. Kalau dari daerah, puji Tuhan. Ya kalau mau ya tidur di gereja, alas di lantai, barengan semuanya. Haleluya. Jadi jangan diam, tetapi harus dikembangkan. 5 tambah 5 jadi 10. Ini pun 2 pada ayat 17. Dikembangkan, dipelajari lagi, muncul jadi 4, ditambah 2 jadi 4. Apa saja 4-nya? Kalau musik, kalau di keyboard dulunya cuma main C dan kunci G yang gampang, dipelajari tambah 2 lagi. Kunci apa? Kunci D dan kunci A. Puji Tuhan. Dipelajari lagi, tambah lagi kunci E dan kunci B. Haleluya. Asal semangat, asal setia, belajar lagi, tambah lagi kunci krois, C krois, D krois, itu ada kuncinya. Dari nada dasar naik setengah, itu kuncinya, namanya kunci krois. Kalau kelamaan ndak mau tahu, gurunya yang akan krois nanti. Stres. Ya, yang penting semangat, yang penting belajar. Haleluya. Main drum juga begitu. Baru dapat 1, iramanya 8 beat. Dipelajari, bisa waltz 3/4. Pelajari lagi, tambah lagi slow rock 6/8. Gitu. Tambah lagi swing dan lain sebagainya. Itu memang irama-iramanya. Yang penting belajar, ndak masa bodoh, ndak diam. Yang penting sudah tahu kok. Enggak. Haleluya.
ayat 18. Nah, kita lihat ayat ini. Ayat 18 berkata, tetapi hamba yang menerima satu, itu yang saya bilang tadi, sekalipun satu, Alkitab bilang harus dijalankan. Satu sekalipun tambahnya cuma satu jadi dua, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu lagi dikerjakan, lagi dijalankan, lagi dikembangkan, dan semua dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Alkitab berkata, tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang, lalu menyembunyikan talenta itu, menyembunyikan uang itu, menyembunyikan harta tuannya itu. Ya ampun, malas amat. Cuma bisa pemimpin pujian, malas lagi, tidak mau datang. Cuma bisa main musik satu itu, malas lagi, ngomel-ngomel lagi. Lalu kecewa, disimpan, digali lubangnya, disimpan. Artinya apa? Didiamkan. Padahal Tuhan sudah percayakan, padahal Tuhan sudah percayakan talenta itu, harta sorga itu. Tetapi dia pergi, dia tidak mau jalankan, dia gali lubang, didiamin talentanya. Saya sebagai gembala, saya tidak mau talenta itu dipakai sendiri, tidak mau harta Tuhan itu dipakai sendiri. Selain dijalankan, dikembangkan, dipelajari lebih banyak lagi, dibagikan, dialirkan, di-share ke yang lain, supaya mereka juga tahu, mereka juga mengerti. Heran, cuma satu harusnya dikembangkan, untung dipercayakan, masih bisa dipercayakan. Kita bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan, kita masih bisa dipercayakan pimpin pujian, main musik, multimedia, sound system. Sementara yang lain, waduh, ngantri. Bahkan dia tidak sabar tunggu, dia datang sama gembala, Bapak Gembala, kalau bisa besok saya pimpin pujian dong. Belum waktunya. Tapi kalau Tuhan percayakan hari ini saudara bisa pimpin pujian, musik, multimedia, saya sebagai hamba Tuhan melayani, semua karena anugerah Tuhan. Jangan kita andapin, jangan kita tanam talenta itu, jangan kita simpan talenta itu, tetapi jalankan talenta itu, kembangkan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Lalu apa? Lalu apa? Mengadakan perhitungan. Jangan pikir kita melayani begini tidak dihitung sama Tuhan. Jangan pikir ngapel itu tidak dihitung sama Tuhan. Jangan pikir cuma atur-atur kursi tidak dihitung sama, itu kekecil, singers, biasa. Tetap dihitung oleh Tuhan. Makanya saya katakan tadi, Alkitab berkata, apapun yang kita kerjakan, kerjakan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Kita ada saat ini, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kita ngepel, kita atur kursi dan lain sebagainya, nyapu seperti untuk Tuhan. Supaya apa? Mendatangkan sukacita. Ada waktunya Tuhan percayakan potensi talenta itu, tetapi ada waktunya Tuhan akan adakan perhitungan dengan kita. Haleluya. Kami ini udah berapa tahun melayani? Kamu sudah berapa lama melayani? Baru-baru Tuhan. Nggak apa-apa, yang penting dengan sukacita. Berapa lama melayani? Sudah 5 tahun Tuhan. Nggak ada urusan. Alkitab bilang yang masuk pagi, yang masuk siang, yang masuk sore, sama dapat berkatnya. Tetap dapat pahala. Itu urusan Tuhan nanti di sorga. Yang melayani sudah lama tapi tidak sungguh-sungguh. Tapi yang baru sungguh-sungguh, mahkotanya lain. Sama-sama masuk sorga tapi mahkotanya lain.
Jangan berpikir, cuma sedikit, ya gereja di sudut, ya gereja di hutan, di desa. Jangan. Ingat, Tuhan hitung. Jeripayamu tidak akan sia-sia. Si Tuhan itu datang dan dia adakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Berarti jadi berapa? Jadi 10, katanya Tuhan. 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ini 5 Tuhan yang Tuhan percayakan. Sekarang saya sudah dapat 5 lagi. Berarti jadi 10. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Ingat, kita merindukan kalimat itu muncul. Kita merindukan suara itu muncul kepada kita di telinga kita, di hati kita. Baik sekali perbuatanmu, baik sekali pelayananmu, baik sekali caramu, ibadahmu, pelayananmu, hatimu. Hai hambaku yang baik dan apa? Dan apa? Bukan saya ngomong, Alkitab yang tulis. Yang baik dan setia. Saya tidak bisa menilai kesetiaan saudara, saya tidak bisa menilai kebaikan saudara. Yang bisa menilai kebaikan dan kesetiaan saudara adalah Tuhan. Dan biar itu juga, suara itu juga muncul, didengar oleh saya sebagai gembala. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara apa? Perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kesetiaan. Haleluya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Tadi remaja yang main, anak-anak remaja, setia aja lah. Dari perkara kecil, ya cuma main musik, nggak apa-apa. Nanti Tuhan percayakan yang lebih besar lagi. Puji Tuhan. Setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Setia saja perkara kecil, ya pimpin pujian, main musik di gereja lokal. Ada satu waktu Tuhan percayakan nanti main musik di tempat yang lain, lebih besar lagi. Ada satu waktu Tuhan akan percayakan pimpin pujian yang lebih besar lagi, di acara-acara yang lebih besar. Alkitab berkata, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Duduk sama-sama dengan majelis pusat dalam organisasi, makan bersama, aduh senang sekali. Senang sekali. Apalagi kalau duduk bersama dalam sorga, ada raja di atas segala raja. Oh haleluya, anda akan terucapkan kebahagiaan itu. Saudara mau? Amin. Mulainya dari mana? Dari sekarang. Perkara kecil diomelin, aduh disindir, ya ampun cuma begitu. Tetap semangat. Nggak boleh maraju, orang Manado bilang. Nggak boleh ngambek. Begitu. Kalau mau dipercayakan lebih besar lagi. Nggak usah bapaksa. Nggak, orang Manado bilang nggak usah bapaksa. Nggak usah sikut kiri sikut kanan untuk mendapat kedudukan itu. Nggak perlu. Tuhan yang atur segala sesuatu. Kita tidak akan kecewa. Ayat 22. Ayat 22 berkata, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan. Ini kemampuan saya Tuhan. Kepadaku, lihat, aku bawa nih. Aku telah beroleh laba 2 talenta. Berarti jadi 4. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kepercayaan. Apa yang Tuhan itu bilang? Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya yang 2 talenta, baik sekali perbuatanmu. Tadi 5, sekarang cuma 2. Tapi bahasanya tetap
baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanku. Luar biasa. Kalau ada Ibu RT, Ibu RW, atau ya Bapak Ibu RW, atau kelurahan, atau camat, tiba-tiba masuk dan sama-sama, oh senang sekali. Makan sama-sama, senang sekali. Apalagi Tuhan bilang, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Raja di atas segala raja, itu Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana dengan respon yang cuma dapat satu? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Waduh, so dikasih, so dipercayakan, ngotot lagi. Sudah dipercayakan, malah dia yang mau marah sama kita, marah sama Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Oh, tapi kan yang punya kan si Tuhan. Mempercayakan, ayo kerjakan, ayo tanam. Yang punya tanah adalah si Tuhan itu, tinggal kita yang kelola. Coba lihat, cuma 1. Biasanya kalau potensinya cuma 1, talentanya cuma 1, banyak mulut. Coba cek, yang main musik aja tuh, yang main drum, bukan cuma drum, nari rebana, banyak Tuhan kasih, nggak cuma 1. Tapi lihat mereka rendah hati, nggak sombong, dengar-dengaran. Puji Tuhan, disuruh latihan, disuruh melayani, disuruh ngepel. Ada juga nggak disuruh sudah datang. Puji Tuhan, itu lebih bagus. Nggak dipanggil dia datang, langsung ke dapur cuci piring, bantuin ibu gembala. Itu memang puji Tuhan, itu talenta itu. Haleluya, nggak disuruh-suruh. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Waduh, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi kan dipercayakan. Dia beranggapan bahwa enak aja nih Tuhan ini, cuma kasih perintah-perintah. Enggak. Ayat 25. Hafal baik-baik ayat ini. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta. Sadar ternyata. Takut dia. Karena dia takut, tidak mau kembangkan potensinya. Dia sembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Dia kasih sama tuannya. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Dia kasih pulang. Dia curiga sama si Tuhan ini. Enak aja suruh-suruh kita. Saya nggak mau diperintah-perintah, saya nggak mau disuruh-suruh. Salah. Yang nama juga hamba melayani, ikut sajalah. Diomelin, kamu itu salah begini-begini. Terima kasih. Nama juga hamba, mau melayani, rendah hati. Ayat 26. Apa yang terjadi dengan yang punya talenta 1 ini? Saya tutup dengan ayat ini. Maka jawab tuannya, hai kamu, hai hamba yang punya 1 talenta, yang marah-marah sama gembala, yang curiga, yang tidak suka. Apa yang dia bilang? Coba baca sama-sama. Hai kamu hamba yang jahat. Kalau masih bilang malas masih boleh lah, tapi kalau bilang jahat lu, hamba yang jahat, tidak tahu berterima kasih, ngeluncak, dipercayakan kok malah salahkan Tuhan. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
So tahu ngana? Udah tahu? Oke, kalau begitu ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada siapa? Ulang, kepada. Makanya jangan sombong dengan 1 talenta. Latihan, kembangkan, jangan sampai dipindahkan. Saya sebagai gembala nggak mau. Jangan sampai potensi talenta kepercayaan Tuhan ini diangkat, dipindahkan kepada orang lain. Tidak mau. Makanya saya sebagai pelayan, hamba, gembala, kembangkan terus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat talenta, terima kasih buat harta Tuhan, terima kasih buat kekayaan Tuhan. Haleluya. Bagi banyak orang, terlalu banyak itu, fokus di satu. Enggak, Alkitab tidak pernah bilang itu, fokus di 1 talenta. Enggak, bahaya malah kalau cuma 1 lalu disimpan. Saya harus kembangkan, dapat lebih banyak lagi. Bukan cuma musik, multimedia, sound system, pelajari. Pimpin pujian, pelajari. Khotbah pun belajar. Haleluya. Kalau ada yang minta belajar keyboard, latih. Ada yang minta belajar drum, latih. Ada yang minta belajar biola, latih. Pokoknya semua musik. Sebab itu ambillah talenta daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Wow, sudah 10 talentanya, dikasih lagi. Kenapa? Karena yang 1 tidak mau bertanggung jawab, tidak mau kembangan, dikasih ke yang 10. Lanjut, saya mau kasih lihat dulu. Orang yang cuma 1 talenta sombong, ini yang akan terjadi. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Enggak mau diambil saya. Haleluya. Ayo lanjut 30. Ini dia ayat 30. Dan camkanlah hamba yang tidak tadi udah bilang jahat, malas, sekarang dibilang apa? Nggak berguna. Haleluya. Jangan sampai kita disebut tidak berguna. Amin, amin, amin. Semua pelayan-pelayan, ayo berusaha supaya kita terus disebut kita adalah orang-orang yang berguna. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Campakkanlah maksudnya. Dan campakkanlah, lempar hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Udah sampai situ. Menakutkan memang. Aduh. Jadi berusaha biar cuma 1, tetap kembangkan. Buat dari 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 10, enggak apa-apa. Jadi banyak lagi, enggak apa-apa. Kalau baru 1 kunci C, kembangkan. Jadi 2, jadi 10. Kunci itu bukan cuma di 1, tapi ada. Kalau saya ajar tuh kepada dalam pelatihan itu kurang lebih minimal kunci keyboardnya ada 100. Kadang-kadang dapatnya 150. Ada juga yang belajar terus jadi 200. Nggak apa-apa, minimal aja 100. Itu namanya menghindar dari ratap dan kertak gigi. Kita tunduk kepala. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Bapa, berkatilah umat-umat-Mu, berkatilah pelayan-pelayan, berkatilah hamba-hamba-Mu. Ajarkan kami semua untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kami tidak mau dikatakan oleh Tuhan kami hamba yang tidak berguna, jahat, malas. Kami rindu kalimat itu. Hamba yang setia itu menjadi bagian kami. Hamba yang berguna, hamba yang taat, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat nasihat, terima kasih buat teguran Tuhan.
untuk kami lebih setia dan taat melakukan kehendak-Mu, melayani Tuhan. Terima kasih buat harta Tuhan, terima kasih buat potensi, talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima dengan sukacita dan kami jalankan sebaik mungkin untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang ajaib dan dahsyat, Engkau luar biasa. Bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin.